Halo guys, Akila Novel di sini mau bawain cerita novel, berupa audio dan teks. Kita bakal kasih cerita yang seru-seru nih. Yuk buruan pantengin terus channel kita ya. Ojo lali di subscribe, mergo subscribe kui gratis orang bayar wakakak. Pisan mane ojo lali di like yo guys, karo di komen Bekila terus semangat nggawe konten hehehe. Yo wis langsung aja masuk ke ceritanya, cekidot. Saat reporter mengangkat kameranya, Jingga dengan cepat mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya. Dia ingin kembali ke villa, tetapi seseorang mencengkeram lengannya dengan erat. Nyonya Tristan, apa identitas aslimu? Kapan kamu akan mengadakan pernikahanmu? Bagaimana kamu dan aktor terbaik Tuan Tristan bisa saling mengenal? Para wartawan bergerak maju dan mengelilinginya. Cara mereka membombardirnya dengan pertanyaan terasa seolah-olah mereka tidak akan puas sampai mereka mengetahui segalanya tentang dirinya. Jingga menundukkan kepalanya. Dia menyadari bahwa bahkan jika kepala pelayan dan petugas keamanan berhasil mengantarnya kembali ke villa, para wartawan sudah mengambil foto dia menutupi wajahnya. Dan jika foto-foto itu muncul bersama Tristan dalam pencarian panas. Mengingat peringatannya sebelumnya, dia yakin dia tidak ingin mengambil risiko. Dia tidak bisa bingung, dia pasti harus mempertahankan pendiriannya. Tiba-tiba, dia punya ide. Sebelum penjaga berbicara, Jingga berdiri tegak dan menurunkan lengannya perlahan, menunjukkan wajahnya kepada orang banyak. Para wartawan segera mulai mengklik kamera mereka dengan marah. Namun, Jingga memberikan ekspresi menyedihkan dan berpegangan pada penjaga. Aku salah, aku telah menyadari kesalahanku. Aku berjanji tidak akan memasuki rumahmu lagi. Seharusnya aku tidak naik ke rumahmu. Tolong maafkan aku dan beri aku kesempatan. Aku putus asa untuk mendapatkan berita langsung karena aku harus menghidupi keluargaku. Aku benar-benar menyadari kesalahanku, maafkan aku sekali ini saja. Dia memiliki hatinya di mulutnya saat dia berbicara sambil mengamati orang-orang di belakangnya. Para wartawan menyaksikan adegan yang berlangsung di depan mereka dengan bingung. Mereka secara bertahap berhenti mengambil gambar. Penjaga itu juga tercengang, tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, salah satu reporter berteriak dengan tidak yakin, "Jingga, apakah itu kamu?" Seseorang bertanya, "Siapa Jingga?" Reporter terkenal itu dari Gossip Entertainment News. Astaga, dia bekerja sangat keras hanya untuk berita langsung. Aku mengaku kalah. Setelah mendengar kata-kata ini, penjaga itu menundukkan kepalanya dan melihat Jingga terus-menerus mengedipkan matanya ke arahnya dengan punggung menghadap kerumunan. Penjaga itu tiba-tiba menyadari apa yang Jingga coba sampaikan kepadanya dan berkata, "Silakan pergi, tetapi kami akan berhak untuk mengejar kasus masuknya kamu secara ilegal ke properti pribadi." Dengan wajah lurus, setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan membanting pintu utama. Jingga berdiri di luar pintu, menatap pintu besi yang dingin, dan dia tidak bisa tidak terkesan. Bahkan juru kunci aktor terbaik Tristan memiliki kemampuan akting yang luar biasa. Melihat bahwa dia akhirnya lolos, Jingga naik taksi ke kantor berita. Dalam perjalanan, dia mengambil ponselnya dan memutar nomor Dr. Arya. "Dr. Arya, saya saudara perempuan Bulan, bisakah Anda mempersiapkan operasinya secepat mungkin? Uangnya sudah siap." Setelah menutup telepon, dia melihat keluar jendela mobil dengan bingung. Ekspresi santai di wajahnya memudar dan digantikan dengan ekspresi serius. Kakaknya adalah satu-satunya kerabatnya yang tersisa di dunia, jadi dia harus tetap hidup dan sehat. Adapun hal-hal lain, dia bisa menyelesaikannya sendiri. Untuk saat ini, setidaknya, semuanya tampak berada di jalur dan berkembang dengan baik. Dengan pemikiran itu, dia duduk tegak dan bersiap untuk bekerja. Dia tidak akan mengakui kekalahan. Tapi begitu dia tiba di kantor berita, pemimpin redaksinya yang biasanya tidak berinteraksi dengannya, berjalan ke arahnya dengan senyum lebar di wajahnya. Intuisinya benar, dia merencanakan sesuatu. Dia berkata, "Jingga, bukankah kamu terkenal sebagai karyawan paling pekerja keras di perusahaan?
Biarkan aku memberimu kesempatan untuk menggali berita besar. Tidak peduli cara apa yang kamu gunakan, kamu harus mencari tahu siapa Nyonya Tristan, atau kamu dapat mulai menyiapkan surat pengunduran dirimu. Kata-kata itu memukulnya bagaikan tamparan yang keras. Apa? Di luar lokasi First Love, Jingga berdiri bersama para reporter dari berbagai majalah. Dia mendengarkan diskusi aktif mereka tentang rumor tentang aktor terbaik Tristan. Di tengah malam kemarin, seseorang menangkap aktor terbaik Tristan meninggalkan rumahnya, meninggalkan pengantinnya di rumah pada malam pernikahan mereka. Dari apa yang aku lihat, dia pasti tidak penting baginya. Petik 2. Kamu yakin? Aku awalnya berpikir bahwa aktor terbaik Tristan memilih untuk menyembunyikan pernikahannya karena dia terlalu mencintainya dan ingin melindunginya dari mata publik. Mendengar ini, Jingga tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Lindungi dia. Itu lebih seperti dia tidak tertarik padanya. Saat dia mengingat kejadian malam sebelumnya, dia merasa bahwa sikap Tristan terhadapnya agak aneh. Mengapa dia memilihnya ketika dia tidak tertarik padanya? Seseorang memukul lengannya saat dia tenggelam dalam pikirannya. Memalingkan kepalanya, dia melihat rekannya Gina yang berbicara dengan keras dan sombong padanya. Jingga, apakah kamu menyesal telah menyinggung pemimpin redaksi? Aku sudah bilang begitu, tapi sekarang sudah terlambat. Di depan, Gina selalu dengan patuh mengikuti petunjuk pemimpin redaksi tetapi sebenarnya, dia hanya mencoba untuk mencari muka. Jingga tidak bisa diganggu untuk menghiburnya. Gina melanjutkan dengan arogan, beberapa orang berpikir bahwa mereka lebih unggul dan mengesankan hanya karena mereka melaporkan beberapa berita besar. Tapi, di industri ini, siapa yang tidak tahu bahwa gosip aktor terbaik Tristan adalah yang paling sulit untuk dicapai. Kali ini, kamu bisa bersiap untuk menyerahkan surat pengunduran dirimu. Petik 2. Mengapa tidak ada akhir untuk ini? Jingga mengedipkan mata hitamnya dan menjawab, Gina, apakah tidak ada yang pernah memberitahumu bahwa suaramu memiliki efek yang sama seperti kata? Sama berisik dan menyebalkannya. Kamu. Gina sangat marah sehingga wajahnya benar-benar merah. Jingga menyeringai dan dengan tajam menjawab, hasilnya hanya dapat ditentukan di akhir. Kita tidak akan tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang sampai saat itu. Dia harus melanjutkan pekerjaannya sebagai reporter, jadi dia tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Gina mencibir, wow, sepertinya kamu tahu siapa Nyonya Tristan. Oke kalau begitu, jika kamu memiliki kemampuan, coba cari tahu identitasnya. Petik 2. Jingga awalnya ingin membalas, tetapi dia terganggu ketika seseorang tiba-tiba berseru, aktor terbaik Tristan ada di sini. Suara itu bekerja seolah-olah itu adalah sinyal yang telah ditentukan, dan kerumunan tiba-tiba meledak dengan kegembiraan, berlari ke depan dengan kamera terangkat. Kru film melarang wartawan memasuki lokasi syuting. Dengan demikian, semua reporter telah menunggu di luar untuk mencoba peruntungan mereka dan menangkap aktor terbaik Trista di depan kamera. Namun, ketika dia masuk dan keluar dari lokasi syuting dengan mobil, mereka biasanya tidak dapat menangkapnya di kamera sama sekali. Saat dia melihat mobil itu perlahan bergerak ke arahnya, menjauh dari para reporter, Jingga menghela nafas lega. Tristan tidak akan melihatnya, kan? Namun, dia merasa lega terlalu cepat. Pada saat itu, seseorang di belakangnya tiba-tiba mendorongnya dengan keras, dan dia terbang menuju mobil tanpa terkendali. Skrie. Mobil itu langsung berdecit berhenti. Jingga terbanting ke mobil, dan dia merasa seolah-olah semua tulangnya akan hancur. Pada saat mobil berhenti, wajahnya terbentur tepat di kaca belakang mobil. Rasa sakit yang luar biasa datang dari lengannya, tetapi insting pertamanya adalah berdiri tegak dan pergi secepat yang dia bisa. Sayangnya, hal-hal tidak pernah berjalan sesuai keinginannya, dan jendela mobil diturunkan. Di balik jendela ada hawa dingin yang terpendam. Saat Jingga memperhatikannya, iris matanya berkontraksi. Di belakang jendela adalah wajah Tristan, meskipun tanpa ekspresi, dibuat secara ilahi. Di antara kerumunan,
Gina menurunkan tangannya, dan senyum puas muncul di wajahnya. Semua orang di industri tahu bahwa aktor terbaik Tristan Benci diburu oleh wartawan. Artis lain mungkin meninggalkan beberapa wajah untuk wartawan, tetapi aktor terbaik Tristan tidak pernah menunjukkan keringanan hukuman. Suatu ketika seseorang mengikuti aktor terbaik Tristan dan ditangkap olehnya, orang tersebut dipukuli oleh aktor terbaik Tristan dengan alasan membela diri. Ketika masalah itu dibawa ke pengadilan, itu berakhir tanpa kesimpulan apapun. Oleh karena itu, kali ini, Jingga benar-benar seperti terasa akan mati. Oke guys, ceritanya cukup segini dulu, nantikan cerita selanjutnya, tetap semangat, sudahi galaumu, mari dengar cerita novel bersamaku, Wakakak.